semuanya, saya Olivia Puspitasari, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi penghematan pajak melalui kegiatan usaha. Di strategi penghematan pajak ialah upaya yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak yang dilakukan secara legal dan tanpa melanggar hukum. Kegiatan usaha sendiri ialah suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, organisasi, dan masyarakat secara luas. Pemilihan kegiatan usaha juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kesiapan masing-masing wajib pajak atas kegiatan usaha yang dipilihnya. Selain itu juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti permodalan, izin, tren pasar, dan berbagai pertimbangan lain. Selain itu, pemilihan kegiatan usaha yang dikaitkan dengan ketentuan pajak hanyalah salah satu tambahan pertimbangan bagi pengusaha. Selanjutnya, pemilihan kegiatan usaha yang dikaitkan dengan ketentuan perpajakan akan dibahas dengan pengelompokan berbagai bentuk usaha. Strategi penghematan pajak melalui kegiatan usaha itu bisa melalui bermacam-macam kegiatan usaha seperti pertanian, industri, atau real estate. Yang pertama adalah kegiatan usaha pertanian. Jadi pertanian itu merupakan bentuk kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dapat dijual ataupun ditukar atas resiko usaha. Di sini ada pilihan usaha di bidang pertanian, seperti pertanian, perkebunan dengan kehutanan, ataupun peternakan, perburuan, atau penangkapan maupun penangkaran. Dan di kegiatan usaha pertanian ini ada pula untuk pertimbangan pajaknya. Yang pertama ada pertimbangan pengenaan PPN dan pertimbangan pengenaan PPh. Di sini ada pertimbangan pengenaan PPh untuk usaha pertanian. Yang pertama, dikenakan PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau untuk diekspor dari pedagang pengumpul. Lalu yang kedua, tarif PPh pasal 22 badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan adalah 0,25%. Lalu, besarnya PPh pasal 22 yang harus dipungut sebesar 0,5% untuk pengusaha. Selanjutnya ada pertimbangan pengenaan PPN untuk kegiatan usaha pertanian. Untuk bidang pertanian sendiri terdapat BKP strategis yang dimana artinya itu barang kena pajak yang dibebaskan kena PPN. Artinya secara objek barang yang diserahkan tetap masuk dalam kategori BKP atau barang kena pajak. Namun karena pertimbangan pemerintah maka dimasukkan dalam klasifikasi barang strategis sehingga saat diserahkan barang tersebut mendapatkan fasilitas dibebaskan dari PPN. Dan yang termasuk BKP strategis yang dibebaskan dari PPN itu makanan ternak, unggas, ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatannya. Lalu hasil barang pertanian, kemudian bibit atau benih barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan. Ada kegiatan usaha industri. Industri sendiri ialah bentuk kegiatan ekonomi yang kegiatannya mencakup pengolahan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang yang lebih memiliki mutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Pemilihan usaha di bidang industri itu ada beberapa pertimbangan seperti dapat menggunakan pertimbangan perpajakan jika yang melakukan diversifikasi usaha atau sebagai perbandingan saja. Lalu pemilihan terhadap bidang industri tertentu sangat tergantung pada kemampuan mengelola bidang industri tersebut. Dan kemudian ada pertimbangan perpajakannya seperti pertimbangan pengenaan PPh dan pertimbangan pengenaan PPN. Selanjutnya ada pertimbangan pengenaan PPh di bidang industri, yaitu tarif pajak PPh pasal 22 seperti pajak atas impor, pajak atas pembelian yang dilakukan BUMN dan BUMD, dan terakhir ada pajak atas hasil penjualan produksi. Nah, untuk pajak atas impor sendiri itu angka pengenal impor atau APAI itu jika PT itu memiliki APAI maka dikenakan tarif 2,5% dari nilai impor. Nah, sedangkan untuk produk non API atau perusahaan yang memiliki API maka dikenakan 7,5% dari nilai impor. Selanjutnya, untuk barang yang tidak ditentukan tarifnya itu dikenakan pajak sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
Kemudian untuk pajak atas pembelian yang dilakukan BUMN atau BUMD, ketetapan pajak yang dibebankan terhadap pembelian yang dilakukan oleh badan usaha milik pemerintah dikenakan tarif 1,5 dari harga pembelian dan belum termasuk PPN final. Selanjutnya ada pajak atas hasil penjualan produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pajak menetapkan tarif untuk hasil produksi seperti produksi kertas sebesar 0,1% dari DPP PPN. Lalu produksi semen sebesar 0,25% dari DPP PPN. Lalu untuk produksi baja sebesar 0,3% dari DPP PPN. Dan otomotif itu sebesar 0,45% dari DPP PPN. Nah, tarif yang disebutkan tadi itu bukan termasuk final, bukan termasuk tarif final. Jadi bisa berubah kapan-kapan saja atau sewaktu-waktu. Ada pertimbangan pengenaan PPN di bidang industri. Nah, tarif PPN itu 11% sesuai peraturan yang berubah pada bulan April tahun 2022. Tapi ada beberapa industri yang pengenaannya berbeda seperti industri hasil tembakau atau industri hasil rekaman gambar dan suara. Nah, pelunasan PPN itu juga pada saat produk itu terjual, tapi untuk industri yang berbeda, itu pelunasannya pada saat akan penembusan pita cukai walaupun produknya belum terjual. Ada pemilihan usaha di bidang real estate. Real estate atau rumah itu merupakan suatu komplek bangunan yang di dalamnya terdapat tanah dan cakupan lingkungannya itu ada taman, jalan, dan saluran air atau landscape yang memiliki komposisi yang dominan. Ada perlakuan perpajakan untuk kegiatan usaha real estate. Jadi perlakuan perpajakannya itu dibagi dua, sebagai pengusaha properti dan sebagai pembeli properti. Nah, untuk pengusaha properti itu akan dikenakan pajak properti PPh final dan pajak properti PBB atau pajak bumi bangunan. Nah, untuk perlakuan perpajakan sebagai pembeli properti itu ada perlakuan PPN, lalu perlakuan PPNBM, lalu ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, kemudian ada penerimaan negara bukan pajak, lalu yang terakhir ada pajak properti berupa BBN atau bea balik nama. Selanjutnya ada pengenaan pajak untuk pengusaha properti. Yang pertama itu kan ada pajak properti PPh final. Nah, besarnya PPh final adalah 2,5%. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan PPh final yang dipotong oleh pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya. Lalu selanjutnya ada pajak properti PBB atau pajak bumi bangunan. Nah, PBB itu atau pajak bumi bangunan sendiri ialah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Nah, besarnya nilai PBB itu tergantung dari lokasi atau bisa dilihat di surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan. Nah, untuk mengetahui besaran biayanya itu diketahui dulu dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan ialah nilai jual objek pajak atau NJOP, di mana dalam SPPT tercantum besarnya NJOP dan besarnya PBB yang harus dibayar. Kemudian ada pengenaan atau perlakuan pajak untuk pembeli properti. Nah, yang pertama itu pertimbangan perlakuan PPN. Pajak properti yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN dibayar oleh pembeli dan dipungut oleh penjual yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, kemudian menyetorkannya ke negara. Di bidang properti, PPN itu dikenakan terhadap properti primary yang dijual ke pengembang ke konsumen. Jadi transaksi jual beli properti secondary itu atau rumah second tidak dikenakan PPN. Besarnya PPN itu 10% dari nilai peralihan. Kecuali peralihan hak untuk rumah sederhana, nah itu tidak dikenakan PPN.
Yang termasuk rumah sederhana itu atau rumah subsidi ialah yang pertama, harga rumah yang dibatasi. Misalnya perumahan di Pulau Jawa dan Sumatera harga perumahan subsidinya ialah 116,5 juta rupiah. Lalu yang kedua, uang muka yang rendah. Hanya sekitar 1% dari harga rumah. Dengan demikian, pembeli rumah masyarakat berpendapatan rendah atau MBR hanya perlu menyediakan uang muka sebesar 1 juta ditambah dengan biaya lain seperti BPHTB, biaya PPAT atau notaris, lalu biaya provisi dan administrasi bank yang jumlahnya tidak lebih dari 4 juta. Sehingga untuk membeli rumah masyarakat cukup menyediakan uang 5 juta saja. Lalu yang ketiga ada bunga kredit pemilik rumah. Bunga kredit pemilik rumah atau KPR rendah sehingga cicilannya ringan. Bunga KPR-nya itu 5% lebih rendah dibandingkan bunga KPR untuk perumahan non subsidi yang masih di atas 8% bahkan sampai 10%. Selanjutnya, PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Nah, PPNBM ini dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Di bidang properti juga, PPNBM hanya berlaku untuk primary product atau rumah produk yang lainnya dari developer ke konsumen, tidak berlaku untuk transaksi individu atau secondary product. Besarnya PPNBM ialah 20% dari nilai transaksi. Nah, syarat transaksi jual properti yang dikenakan pajak PPNBM ialah hunian mewah seperti apartemen, kondominium, townhouse yang luasnya 100 meter persegi atau lebih dengan harga jual bangunannya itu 4 juta per meter kubik. Lalu yang kedua, rumah yang termasuk dalam kantor, rukan, atau rumah toko dengan luas bangunan minimal 400 meter kubik dan harga jualnya itu 3 juta per meter kubik. Kemudian ada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, di mana perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau suatu badan. Besarnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ialah 5% dari nilai transaksi. Nah, di mana nilai transaksi itu terlebih dahulu dikurangin dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPO PTKP. Nah, besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak itu berbeda-beda di setiap daerahnya. Yang keempat ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBM. Nah, penerimaan negara bukan pajak itu ialah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBM dilakukan ketika pengajuan permohonan balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Nah, besarnya PNBM dalam jual beli bisnis properti adalah 0,1% dikali zona nilai tanah lalu ditambah 50.000. Nah, zona nilai tanah itu adalah suatu poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama atas sekumpulan bidang tanah yang ada di dalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah. Lalu, nilai ZNT atau zona nilai tanah itu dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN. Penetapan nilai ZNT atau zona nilai tanah berdasarkan perkiraan dan analisa harga tanah di lokasi, tapi tidak termasuk nilai bangunannya. Yang terakhir ada pajak properti berupa BBN atau bea balik nama. Pajak ini dikenakan kepada pembeli untuk proses balik nama sertifikat properti yang ditransaksikan dari penjual. Umumnya, pajak BBN atau bea balik nama ini diurus oleh pihak developer dan konsumen tinggal membayarnya. Besarnya pajak BBN ini berbeda setiap daerah, namun rata-rata ialah 2% dari nilai transaksi. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang strategi penghematan pajak melalui kegiatan usaha. Mohon maaf jika masih banyak salah kata atau masih banyak kurang dari penjelasan yang saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.